Shalom, kita bertemu dalam acara Tanya Jawab Alkitab GPBSI, acara yang memperluas wawasan iman dan meneguhkan iman dalam Yesus Kristus. Saudara, kita sedang membahas top 10 topik terfavorit Tanya Jawab Alkitab GPBSI. Sebelum masuk ke topik terfavorit nomor 3, silakan subscribe, like, dan share, dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Juga ketika pembahasan berlangsung, saudara bisa juga menuliskan tanggapan saudara pada bagian kolom komentar. Baik, apakah topik terfavorit nomor 3? Itu adalah bendahara yang tidak jujur. Telah hadir bersama saya, Evangelis Diarta. Shalom. Shalom, Pendeta Yudi. Tema hari ini, Evangelis Diarta, ini tentang bendahara yang tidak jujur. Dia seperti melakukan hal yang curang, memboroskan harta milik sang tuan, lalu diminta pertanggungjawabannya. Jadi dia seperti memalsukan surat-surat hutang yang ada. Tapi anehnya, pada akhirnya dia menerima pujian dari sang tuan. Ya, dan kisah ini kalau kita lihat sekilas, sebenarnya sulit untuk dipahami ya. Kita bisa berpikir, apakah berbuat curang dan atau tidak jujur itu boleh? Kalau ini diterapkan begitu saja di tempat kerja misalnya. Oh, boleh ya? Tipu-tipu dengan bos. Bisa bahaya kan? Bisa Ya, buat betul. surat utang sembarangan misalnya. Ya, untuk itu kita harus memahami sebenarnya latar belakang zamannya dengan jelas. Jadi seperti apa peran bendahara di zaman itu? Dan ini menarik untuk dibahas untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin bisa timbul. Baik, Evangelis Diarta dan saudara sekalian, mari kita saksikan cuplikan pembahasannya. Untuk memahami hal ini, kita harus tahu sistem di zaman itu yang menjadi latar belakang pembacaan hari ini. Biasanya orang kaya memilih satu orang ya, dari antara hamba-hamba yang dapat dipercaya. Hamba yang dipilih tersebut menjadi bendahara, mengurus segala urusan rumah sang tuan, juga mengurus hamba-hambanya. Bahkan mengurus harta sang tuan yang dipercayakan. Misalnya di Kejadian pasal 24, Eliezer adalah hamba yang dipercaya oleh Abraham. Lalu sang tuan yang mempercayakan pekerjaannya kepada bendahara tidak ikut campur lagi. Dan bendahara itu tidak menerima gaji secara khusus. Nah, jadi caranya bagaimana? Ia hanya perlu mengembalikan jumlah tertentu yang sang tuan minta. Lalu ketika ada yang pinjam uang kepada sang tuan, ia dapat menambahi bunganya. Misalnya uang 1 juta dipinjam dengan bunga berapa? Misalnya 4 juta. Itu bunga yang cukup tinggi. Tetapi di pembacaan kita hari ini lebih tinggi lagi. Bunga 4 juta itu kepada sang tuan diberikan 3 juta. Dan untuk bendahara itu sendiri 1 juta. Jadi total berapa? 4 juta kan? Tetapi misalnya untung sang tuan itu 3 juta. Lalu bagian untuk bendahara itu juga sebanyak 3 juta. Jadi total bunganya berapa? 6 juta. Ya 6 juta kan? Kalau kasusnya seperti itu, barulah itu namanya bendahara yang tidak benar seperti di pembacaan hari ini. Ya, jadi mengambil untung terlalu banyak kan? Jadi sang tuan sekarang meminta pertanggungjawab atas urusan bendahara itu. Yaitu segala kepengurusan harta sang tuan yang dikerjakan bendahara itu sekarang mau dicek lagi semuanya. Bendahara itu akan diaudit sambil dilihat bond atau kwitansi, catatan keuangannya semua. Nah, bendahara yang tidak benar itu tahu bahwa sang tuan sebentar lagi akan segera kembali. Dan ia tahu seluruh pekerjaannya yang ia kerjakan itu akan dihitung ulang. Lalu, dan jika diusir, tidak ada tempat kemana ia bisa pergi dan pekerjaan pun tidak ada. Jika dihitung-hitung akan tamat riwayatnya, tetapi masih ada waktu. Nah, dalam krisis demikian, ia memikirkan tentang bagaimana ia bisa hidup setelahnya. Akhirnya, ia menemukan ide yang cemerlang. Coba baca Lukas 16 ayat 4. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Ya, jadi ia pikirkan dalam-dalam dan akhirnya ia terpikir apa? Ia tidak menunda-nunda, ia segera memanggil mereka, ya.
membatalkan surat-surat hutang yang lama. Surat-surat hutang yang merupakan harta sang tuan itu disobek semuanya. Ya. Di surat-surat yang lama tersebut, di dalamnya terdapat keuntungan-keuntungan yang akan menjadi bagian bendahara tersebut juga. Jadi hutang dari para penghutang itu dikurangi 50% atau 20%. Jadi para penghutang itu satu persatu disuruh datang, duduk dan membuat surat hutang yang baru. Ya, bagi para penghutang, tindakan bendahara itu bukanlah tindakan penggelapan, melainkan tindakan yang legal. Karena surat kontrak tersebut adalah kontrak dengan siapa? Para penghutang kan? Para penghutang membuat surat kontrak bukan secara langsung kepada sang tuan, tetapi sama siapa? Kepada Bendahara itu. bendahara. Jadi sebenarnya dibandingkan si bendahara, para penghutanglah yang lebih ingin tindakan tersebut. Tetapi malah siapa yang lebih mendesak? Si bendahara lah, ya, si bendahara lah yang mendesak. Ya, dia berkata, duduklah, ya, dan buat surat hutang lain sekarang juga. Ya, jadi yang disebut bendahara yang tidak jujur atau tidak benar itu menunjuk kepada mengambil untung dari harta sang tuan secara berlebihan, secara kelewatan. Dan itu bisa memperburuk reputasi dari sang tuan karena sepertinya meminta bunga pinjaman yang besar. Padahal itu adalah untuk keuntungan si bendahara itu sendiri. Ya, juga di akhir perumpamaan ini, Yesus menyebut tentang mengikat persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Dan tentang itu kita sudah bahas di episode sebelumnya. Dan ini bukan menunjuk pada memperoleh uang dengan cara yang tidak jujur. Sama sekali bukan. Ya. Jadi perihal dia membuat atau bendahara ini membuat surat hutang yang baru, itu bukan tindakan tidak jujur, itu sah sebenarnya. Dan yang dirugikan dari tindakan itu sebenarnya hanya si bendahara itu sendiri ya. Ya, yang berhutangnya pasti bersyukur ya, karena hutangnya berkurang. Dan sang tuan pun namanya bisa menjadi bersih. Dan saya melihat ini dari sisi si bendahara, ini seperti tindakan yang melepaskan keserakahan dia. Atau melepaskan keuntungan sendiri demi keuntungan bersama. Kalau kita lanjutkan lagi dalam pembahasan berikutnya, ada penjelasan mengenai kenapa sang tuan memuji bendahara tersebut. Mari saudara, kita saksikan bersama. Hikmah seperti apakah yang dipuji dari bendahara yang tidak benar itu? Sang tuan memuji hanya satu segi dari hikmahnya, yakni hikmahnya yang mempersiapkan masa depan, mengantisipasi masa depan. Ia menyadari hal yang akan menimpanya, lalu ia bersiap-siap untuk itu. Ya, hasilnya reputasi buruk yang akan menimpa ke sang tuan pun jadi bersih. Dan bersama dengan itu juga hubungan bendahara dengan orang-orang pun jadi baik. Misalnya, si kurang ajar itu dia terlalu nafsu ya. Dia kenakan bunganya, kelewatannya. Parah sekali ya. Semua penghutang mengeluh tentang dia ya. Nah, situasi si bendahara bisa saja dengar cemoan-cemoan seperti itu. Tetapi suara-suara itu hilang semuanya. Sang tuan memperhatikan tindakan bendahara baik-baik dan berpikir, wah, orang yang tidak memiliki harapan lebih baik daripada kita, orang percaya. Jadi, ia memuji bendahara yang mempersiapkan masa depannya dengan terperinci. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Jadi tahap pertama, anak-anak terang menunjuk pada murid-murid yang sedang mendengar firman perumpamaan dari Yesus ini. Orang-orang yang tidak percaya mempersiapkan hari depan dirinya dengan sungguh-sungguh dan gigih. Yaitu untuk hidup bahagia di masa tua, mereka mempersiapkan hari ini dengan cerdik. Untuk bisa panjang umur dengan sehat, mereka berusaha di hari ini dan mereka menginvestasikan segala hal all in untuk mencari uang. Nah,
Dengan alasan apakah biasanya orang-orang beli berbagai macam asuransi misalnya ya. Misalnya asuransi ya, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi mobil, asuransi kebakaran, asuransi pelayaran. Singkat kata, itu semua adalah untuk mengantisipasi masa depan yang tidak pasti. Untuk mengantisipasi saat-saat yang sulit, yang mungkin bisa saja menyerubukan, tetapi hikmah demikian hanyalah memberi kenyamanan dan keamanan di dunia ini saja. Yaitu itu hanya membuat kita memiliki kesempatan yang baik di dunia ini untuk menjamin hidup sekian tahun lebih lama gitu ya. Nah, tetapi kita harus sadar bahwa bukan hanya dunia ini yang ada, melainkan juga ada dunia yang akan datang. Waktu tutup buku terakhir kita di dunia ini pasti akan datang. Ibrani 9 ayat 27. Coba baca. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ya. Kalau begitu bukankah kita harus sadar hari tutup buku kita tersebut dan mempersiapkannya? Nah, maksudnya bagi anak-anak terang harus ada hikmah yang seperti demikian. Dalam kolom komentar, ada saudara Mariaki Franklin Bulo yang menangkap pesan dari perumpamaan ini dengan baik. Yaitu anak-anak dunia sungguh mempersiapkan masa depan mereka dengan baik. Dan orang-orang yang percaya harus bisa lebih lagi dari itu. Yaitu mempersiapkan. Bukan hanya fokus kepada hal-hal dunia ini, tapi mempersiapkan bahkan sampai dunia yang akan datang. Ya, kalau kita lihat memang dalam realitas sekarang ini, ketika angin pencobaan bertiup kencang, seperti faktor kenyamanan atau hal-hal yang banyak mengambil perhatian orang yang percaya. Nah, ini semua menjadi faktor yang membuat anak-anak terang itu seperti kurang berjaga-jaga jadinya. Oh, seperti apa contohnya itu, faktor-faktornya? Nah, kalau kita lihat berapa banyak waktu yang dihabiskan waktu ini oleh orang-orang zaman sekarang ini, selain waktu untuk bekerja dan sekolah, mereka habiskan untuk apa? Ya, mungkin banyak yang menghabiskan waktunya dengan mencari entertainment, cek media sosial atau buat konten supaya terkenal ataupun ya diakui banyak orang. Ya, awalnya penting untuk merasa jangan sampai kekurangan. Tapi pada akhirnya ingin menjadi kaya. Nah, hal-hal tersebut bisa membuat manusia terlena dan tidak memperhatikan waktu lagi. Jadi tidak hidup berjaga-jaga di dalam iman. Ya, jadi hidup dengan terpaut kepada hal-hal dunia saja ya. Ya. Kenikmatan yang sementara dan sesaat saja. Lalu tidak bisa melepas hal-hal yang seharusnya dilepas untuk kebaikan di masa depan. Dan lebih lagi dari itu, masalah yang terutamanya karena hanyut dalam kenikmatan-kenikmatan saat ini, tidak mempersiapkan dunia yang akan datang dengan berjaga-jaga dan terbangun. Ya. Makanya Tuhan Yesus memperingatkan ya, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Jadi anak-anak terang lebih lagi harus mengantisipasi masa depan, memperhatikan kondisi iman dan pekerjaan Tuhan. Ya, dan mengingat lagi pesan dari tema yang sebelumnya, persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Kita jadi ingat kita harus menjalani kehidupan kita dengan mempersiapkan sampai ke dunia yang akan datang. Dengan apa? Dengan persekutuan yang erat, juga pergaulan yang karib dengan Allah Bapa, sahabat sejati kita. Haleluya. Terima kasih Evangelis Diarta. Saudara, demikian pembahasan topik terfavorit nomor 3. Apakah topik terfavorit nomor 2? Nantikan Top 10 Tanya Jawab Alkitab hanya di channel GPBC Jakarta di Selasa depan. Sampai bertemu. Tuhan memberkati dan Shalom.